Selamat pagi, Puat. Pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya perhatikan selama 6 bulan terakhir kamu selalu datang paling awal. Tugas selesai sebelum deadline dan saya hampir tak pernah mendengar komplain soal pekerjaan kamu. Saya hanya menjalankan tugas saya, Pak. Bukan hanya menjalankan, tapi melebihi harapan. Dan karena itu, mulai hari ini saya resmi menunjuk kamu sebagai manajer operasional. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak menyangka. Kamu pantas mendapatkannya, tapi ingat, jabatan ini tanggung jawabnya besar. Harus bisa jadi contoh bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kepemimpinan dan komunikasi. Tentu, Pak. Tentu. Semoga kamu bisa cepat menyesuaikan, karena di sini semua perlu kolaborasi, bukan hanya perintah ya. Siap, Pak. Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Aduh, baru pulang kerja Bang Puat. Iya, Bang Udin. Wah, dari wajahnya kelihatan beda. Seperti baru dapat rejeki besar. Hahaha. Betul, Bang Udin. Hari ini saya baru saja diangkat jadi manajer operasional di kantor. Wih, mantap. Karyawan teladan sekarang jadi bos besar. Ini hasil dari kedisiplinan, kerja keras, dan ketegasan saya. Di kantor, saya orang yang tidak bisa ditawar. Semua keputusan saya harus jelas, dan harus saya yang ambil. Bagus kalau tegas, tapi dalam memimpin, kadang kita juga perlu mendengar dan melibatkan orang lain. Apalagi dalam keluarga, kan semuanya juga punya peran. Kalau soal rumah, tetap saya yang pegang penuh. Istri saya tahu diri, dia nggak banyak macam-macam. Saya yang atur semuanya. Aduh, Bapak manajer galak juga ya. Yang penting kepala rumah tangga tetap saya. Istri tugasnya hanya nurut. Bang Puat, kadang perempuan itu diam bukan berarti setuju, tapi karena lelah terus dilarang bicara. Hati-hati, jangan sampai sukses di kantor, tapi gagal menjaga hati keluarga. Iya Pak RT. Saya paham maksudnya. Yang penting, jangan lupa Bang Puat, Jangan lupa apa Bang Udin? makan-makannya dong, kan baru diangkat jadi manajer. Hahaha. Bisa diatur. Saya pamit dulu ya semuanya. Kalau Udin jadi manajer, Udin gak mau galak-galak sama siapapun. Mau di kantor ataupun di rumah. Kamu kan udah jadi hansip, Din, bukan manajer. Pak Rete juga bukan manajer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya seneng banget, Bang. Ada kabar gembira ya? Bukan kabar gembira lagi. Ini kabar besar. Aku diangkat jadi manajer operasional di kantor. Masya Allah, selamat ya Bang. Aku bangga banget sama kamu. Akhirnya kerja keras kamu terbayar juga. Makanya kamu juga harus lebih hormat sekarang. Aku bukan pegawai biasa lagi. Aku orang penting sekarang. Manajer. Iya Bang, Aku mau makan dulu. Kamu masak apa hari ini? aku udah masakin telur kecap sama tumis kangkung Bang, kesukaan kamu. Leni, aku baru aja naik jabatan. Masa makanannya kayak orang susah begini? Itu makanan kesukaan aku pas masih jadi pegawai biasa. Sekarang, aku ini udah jadi manajer. Bang, makanan ini yang aku bisa masak sore ini. Tadi aku juga habis nyuci dan beres-beres rumah. Sudah jadi manajer, masa makanan cuma telur dan kangkung?
Gengsi dong kalau sampai orang tahu. Istri manajer harusnya bisa masak yang layak. Daging atau ayam yang lebih pantas lah. Aku bukan pembantu, Bang. Aku juga capek. Aku masak dengan niat, bukan asal. Kalau beginian yang kamu sajikan, aku bisa malu sama posisi aku sekarang. Jadi, karena kamu naik jabatan, aku harus berubah jadi apa? Juru masak hotel bintang 5. Aku ini istri, bukan pelayan kehormatan jabatan kamu. Udah, nggak usah ngelawan. Kamu itu perempuan. Dengar dan patuh aja. Jangan ikut campur gaya hidup aku. Kenapa kamu jadi berubah gini sih, Bang? Mbak Leni, abis belanja ya? Belanjaannya banyak amat pagi-pagi. Emang ada acara di rumah ya? Mau masak buat arisan apa gimana itu? Enggak, Po. Cuma mau masak buat suami. Hari ini mau masak yang agak lengkap aja. Kirain ada acara. Oh iya, saya denger-denger katanya Bang Puat sekarang jadi manajer ya? Ini pasti masakannya banyak karena suaminya naik jabatan ini. Iya, Po. Baru kemarin dikasih tahu. Alhamdulillah. Wah, selamat ya Mbak Leni. Hebat itu suaminya. Tapi ya, jangan sampai nih Mbak Leni jadi kayak pembantu di rumah sendirinya. Maksud Poyati apa? Lah kagak maksud apa-apa. Namanya juga udah jadi istri manajer. Masa masih masak aja sih? Kudunya mah nih ya punya pembantu. Jabatan bukan berarti harus merubah segalanya, Po. Lagi pula, saya lebih senang kalau makanan untuk Bang Puat saya yang masak sendiri. Biar Bang Puat juga makin semangat kerjanya. Istri idaman banget ini sih. Cakep banget dah pikirannya Mbak Leni. Aku masak banyak bukan karena senang, tapi karena takut. Takut Bang Puat marah lagi. Takut dianggap gak pantas jadi istri seorang manajer. Padahal aku juga lelah. Tapi kalau masakan sederhana saja bisa buat dia teriak. Lebih baik aku masak yang paling mewah, asal rumah tetap tenang. Semoga Bang Puat makin sukses ya. Rumah tangga kalian juga makin bahagia dah. Poyati doain nih. Amin. Makasih ya Poyati. Kapan-kapan undang saya dong. Saya juga pengen makan masakan istrinya manajer. Siap Poyati. Kapan-kapan saya masakin ya. Buka lowongan admin toko, jam kerja fleksibel, bisa pagi sampai siang, deket juga dari rumah. Kayaknya aku bisa deh, daripada di rumah terus kan setiap hari, lumayan buat tambah-tambahan. Kamu bilang apa tadi? Aku cuma lihat-lihat aja, ada lowongan deket rumah. Aku udah lama di rumah terus, aku juga kepikiran. Mungkin aku bisa bantu keuangan atau punya kegiatan di luar. Aku juga pengen berkembang. Enggak ada cerita istri Puat kerja di luar rumah. Tempat perempuan itu hanya di dapur. Ngurus rumah, ngurus anak, bukan keluyuran keluar sana. Bang, aku bukan mau keluyuran. Ini pekerjaan baik. Di toko alat tulis, deket dari sini. Jamnya juga nggak ganggu urusan rumah. Udah aku bilang enggak ya enggak. Kamu itu istri, dan tugas istri itu taat. Dengar apa kata suami, bukan malah ngelawan. Lagi pula suami kamu ini manajer. Kalau kamu kerja di toko, kamu cuma bikin aku malu aja. Aku nggak maksud begitu. Selama ini aku nurut, aku di rumah, aku masak, aku ngurus semuanya. Tapi aku juga butuh napas, butuh ruang untuk ngerasa hidup. Kalau kamu ngerasa nggak cukup jadi istri aku, bilang aja sekalian. Aku nggak bilang begitu, aku cuma mau didengar, sekali aja. Didengar sebagai istri yang punya suara. Gak usah berisik kamu. Mulai hari ini, urusan keuangan rumah tangga aku yang akan atur. Maksudnya, Bang? Aku sudah jadi manajer, gaji aku sekarang itu besar. Tapi bukan berarti bisa seenaknya dibelanjakan.
Kamu kan bukan orang pekerja, nggak tahu cara mengelola uang. Jadi sekarang aku yang akan atur semuanya. Ini uang belanja kamu buat hari ini, 30.000. 30.000 buat sarapan, makan siang dan makan malam. Iya, harus cukup ya. Dan harus masak yang enak. Jangan cuma telur sama kangkung kayak waktu itu. Sekarang aku itu manajer, nggak pantas makan makanan murahan. Tapi bang, harga bahan makanan naik terus. 30.000 itu bahkan belum tentu cukup untuk beli ayam, beli daging, belum lagi gas, bumbu, sayuran. Ah, itu alasan kamu aja. Dulu ibu aku aja bisa ngatur uang segitu buat keluarga. Masa kamu nggak bisa? Aku bukan ibu kamu, Mas. Aku juga manusia. Kalau kamu bisa pegang uang jutaan di kantor, kenapa aku cuma dikasih 30.000 untuk rumah yang sama-sama kita tinggali? Karena aku kepala rumah tangga, dan kamu tugasnya hanya nurut, nggak usah banyak nuntut. Aku nggak nuntut. Aku cuma minta dilihat sebagai orang yang ikut hidup di rumah ini, bukan mesin dapur yang disuruh irit tiap hari. Bang Puat, mau kondangan apa mau berangkat kerja ini? Soalnya penampilannya rapi banget ini, jadi kagak bisa ngebedain mau kerja apa mau kondangan. Mau kerja, Po. Pasti sibuk banget ya jadi orang penting sekarang. Kalau ada waktu luang nih, saya nitip napa? Kenalin sama temen kerjanya Bang Puat. Siapa tahu nih ada yang masih lajang. Poyati, rekan kerja saya itu orang-orang penting semua. Kalangan atas, bukan orang sembarangan. Ya namanya juga usaha, tapi saya sih cuma bercanda. Iya, tapi saya gak main-main soal itu. Saya gak bisa asal kenalin orang. Apalagi, ya maaf Po, rekan kerja saya itu bukan yang selevel sama orang kampung. Ya elah bang, meskipun saya orang kampung nih ya, saya ini juragan kontrakan. Penghasilan saya sama Bang Puat paling kagak beda jauh. Malah nih ya, saya lebih enak di rumah, nyantai-nyantai tapi duit saya banyak. Maaf nih, Bang Puat kerja sampai malam, gajinya sama kayak Poyati. Saya harus jalan dulu, banyak rapat hari ini. Dah, baru gue jadi manajer, udah ngerasa jadi langit. Sombong amat. Lagian ya, janda banyak kontrakan kayak Poyati gini nih. Kalau dibuka pendaftaran cari jodoh, dijamin banyak dah yang ngantri. Poyati mah kagak sombong orangnya. Pak Rete, sore-sore gini enak ya, santai, gak keliling kampung. Hahaha. Meskipun santai, tapi juga sambil ngawasin suasana kampung, Din. Sekarang tuh lagi musim maling. Gak bisa diajak santai sebentar nih Pak Rete. Mbak Leni dari mana? Habis dari warung Pak RT. Tumben Mbak Leni kayak kurang semangat. Biasanya seger walaupun cuma ke warung. Maaf ya Mbak Leni, ini bukan ikut campur. Tapi kami lihat akhir-akhir ini Mbak Leni kelihatan makin pucat. Gak apa-apa kan? Atau lagi gak enak badan? Saya cuma lelah Pak RT. Kadang bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena harus terus-terusan kelihatan kuat. Kadang beban paling berat itu yang gak kelihatan. Bang Puat, dia memang sukses, rapi, terhormat, disegani orang. Tapi di rumah, saya cuma dianggap sebagai pelengkap. Semua dia atur, semua harus sesuai dengan maunya. Bahkan uang belanja saya dibatasi. Saya nggak pernah dianggap punya suara. Aduh, ai. Padahal dari luar orang lihat rumah tangga kalian itu sangat sempurna. Kadang yang tampak indah di luar, di dalamnya sedang bertahan dari luka. Halo Bang. Leni,
Siap-siap ya, dandan yang cantik. Malam ini kita harus datang di undangan rekan bisnis aku. Aku nggak mau kamu tampil kayak ibu-ibu pasar. Aku mau saat aku sampai di rumah, kamu sudah rapi dan cantik. Iya bang. Aku jemput jam 7, jangan bikin malu. Aku udah cukup capek tampil sempurna. Kamu jangan bikin rusak citra aku jelek di depan mereka ya. Saya mesti pulang Pak RT, Bang Udin. Mbak Leni baik-baik aja kan? Aman Bang Udin. Barusan Bang Fuad telepon, mau ajak saya makan malam bersama rekan kerjanya. Saya mau siap-siap dulu ya. Leni. Iya Bang, baru sampai kok, udah teriak-teriak aja. Ya ampun, ini kamu udah siap? Iya Bang, gimana penampilan aku? Udah rapi dan cantik kan? Rapi, cantik. Kamu pikir ini cukup buat ketemu rekan bisnisku? Penampilan kamu ini udah kayak mau pergi ke pasar. Buat malu aja. Tapi Bang, aku nggak punya baju bagus. Cuma baju ini yang paling bagus di antara yang lain. Aku nggak pernah dikasih uang buat beli baju. Semua uang yang kamu kasih selalu pas buat makan aja. Alah, alasan aja. Perempuan itu pintar cari cara kalau mau tampil cantik. Masa istri manajer penampilannya kayak pembantu? Aku nggak minta tas mahal, gaun mahal, atau sepatu bermerek. Aku cuma minta dihargai, diberi cukup, biar aku juga bisa jaga harga diri. Banyak omong kamu. Kalau hadirku hanya untuk pajangan, mungkin lebih baik aku tak terlihat sama sekali. Kalau suamiku tak ingin istrinya malu-maluin, kenapa mesti dia pelit sama istrinya sendiri? Leni, ngapain kamu bengong? Ayo cepetan, kita ini udah telat. Fuad, terima kasih sudah sempat datang. Iya pak, suatu kehormatan bisa duduk bareng bapak malam ini. Perkenalkan, ini istri saya Leni. Oh, selamat malam Bu Leni. Penampilan ibu sangat natural. Saya pikir istri manajer seperti Fuad akan tampil lebih. Ternyata tetap sama aja ya. Senang bertemu dengan Ibu Leni. Selamat malam juga, Pak. Baiklah Fuad, presentasi kamu tadi oke, tapi saran saya next time sesuaikan juga penampilan pasangan. Itu penting di lingkungan profesional. Saya tidak mau kalau investor kita gagal bekerja sama hanya karena penampilan istri kamu. Dan itu artinya kamu juga akan gagal untuk naik posisi. Iya pak, saya mengerti, akan saya perhatikan. Lihat kan, aku udah bilang, aku udah wanti-wanti kalau penampilan kamu ini bikin malu di depan semua orang. Bang, aku udah pakai yang terbaik yang aku punya. Aku minta maaf, Bang. Kamu itu bikin malu. Gagal semua usaha pendekatanku karena kamu. Kalau bisnis ini gagal, kalau aku nggak naik posisi lagi, itu salah kamu. Kenapa semua salah selalu dilemparin ke aku? Aku ikut karena kamu yang suruh. Aku datang bukan mau bikin malu. Wah, Mbak Leni baru pulang ya? Cantik banget abis dinner nih. Iya, Poyati. Baru pulang dari acara kantor Bang Fuad. Enak bener ya jadi istri manajer. Bisa makan di restoran mahal dan ketemu orang-orang penting itu. Berlebihan deh, Poyati. Oh iya, besok pagi ada pengajian bulanan, Mbak, di Masjid Kampung Kincir. Dateng ya. Udah lama nih Mbak Leni kagak kumpul sama kita. Biar seger juga itu hatinya. Insya Allah, Pok. Kalau nggak ada halangan, saya... Gak usah, Leni gak perlu ikut pengajian itu. Lah, kenapa emang? Kan cuma sebentaran. Kumpul doang sama ibu-ibu, baru dengerin ceramah. Istri saya gak perlu keluar rumah untuk urusan yang gak penting. Pengajian bisa didengar dari TV.
Ngumpul-ngumpul begitu cuma buang waktu. Banyak gibahnya daripada pahalanya. Bang, pengajian itu juga silaturahmi, sekalian ngisi hati. Aku bilang gak usah ya gak usah. Kamu di rumah aja, urus rumah. Itu udah lebih dari cukup. Hidup kalau kagak seimbang, kagak bakal berkah, Bang. Ini cuman mikirin dunia aja. Lah agama ge kudu dipikirin. Gak usah ikut campur sama urusan keluarga saya. Idih, sewot bener. Sekarang giliran lagi sukses nih, lupa dah segalanya. Ntar ya, giliran susah, baru dah tuh ingat buat ibadah. Ngemis-ngemis, nangis dah tuh. Maafin Bang Puat ya, Po. Gak apa-apa Mbak Leni, saya mah paham. Orang kalau lagi ketutup hatinya emang suka begitu. Fuad, saya minta waktunya sebentar. Iya pak, ada apa? Saya sudah pantau laporan dan evaluasi kinerja kamu 3 bulan terakhir. Dan jujur, hasilnya jauh dari ekspektasi. Maksud bapak, kinerja saya bagus. Kamu terlalu fokus pada citra, tapi lupa pada fungsi. Banyak pekerjaan tim yang kamu abaikan. Beberapa klien komplain soal respon lambat. Pak, saya cuma ingin jaga standar. Saya kira saya sudah... Standar bukan berarti mengabaikan kerjasama. Kamu terlalu banyak mengatur, terlalu sedikit mendengar. Termasuk saat pertemuan terakhir. Kamu sudah mengecewakan investor kita. Dia batal kerjasama dengan kita karena kamu dianggap kurang profesional, terlebih pada penampilan istri kamu. Dia merasa sangat tersinggung dengan penampilan istri kamu yang sangat sederhana. Saya minta maaf, Pak. Mulai minggu depan, kamu saya kembalikan ke posisi sebelumnya. Staf operasional, jabatan manajer akan saya berikan ke orang yang lebih siap. Saya harap kamu bisa belajar dari kejadian ini. Tapi Pak, ini gak adil. Saya sudah berusaha bekerja keras. Fuad, ini bukan soal usaha. Ini soal hasil dan sikap. Kadang jatuh perlu bila kamu tahu di mana kamu perlu berdiri. Kamu udah pulang? Mau aku siapin makan? Gak usah. Kamu sedang capek ya, Bang? Aku masakin air hangat ya untuk kamu mandi. Ini semua gara-gara kamu. Ada apa, Bang? Kok kamu tiba-tiba menyalahkan aku? Gara-gara kamu bikin malu waktu acara itu. Semua orang jadi lihat aku rendah. Aku jatuh karena kamu. Jabatan aku sekarang menjadi staf lagi. Aku diturunkan dari posisi manajer. Jangan salahkan aku atas kegagalan kamu sendiri. Apa kamu bilang? Aku sudah cukup jadi istri yang diam. Tapi kalau semua yang salah di luar dijatuhkan ke pundak istrinya, sampai kapanpun kamu gak akan sadar siapa yang sebenarnya harus berubah. Mumpung hari libur, kita olahraga yuk. Biar pikiran dan badan menjadi lebih segar, Bang. Kamu puas sekarang? Bos aku nurunin jabatan aku. Gak percaya lagi sama aku. Dan semua itu gara-gara kamu. Bang, selama ini kamu selalu nyalahin aku untuk semua yang gak sesuai dengan keinginan kamu. Kamu atur semuanya. Dari uang belanja, cara aku berpakaian, sampai urusan keluar rumah pun aku gak boleh. Bahkan hidupku bukan milik aku lagi. Aku cuma pengen semuanya teratur. Bukan teratur, Bang. Tapi dikekang. Aku ini istri kamu, bukan bawahan kamu. Aku manusia, bukan boneka yang bisa kamu bentuk sesuka hati kamu. Kamu mulai kurang ajar ya sekarang. Aku cuma jujur, aku gak pernah minta untuk hidup mewah. Tapi aku pengen dihargai, pengen diperlakukan sebagai istri. Kamu pikir aku gak capek? Semua tekanan di kantor, di rumah, semua aku yang tanggung sendirian. Dan kamu lampiaskan itu semua ke aku. Kamu ubah diri kamu sendiri jadi orang yang sombong. Sejak naik jabatan, kamu bukan lagi suami yang aku kenal. Aku rindu Bang Puat yang dulu, yang sederhana, yang hangat, yang gak malu jalan sama istri yang berpakaian biasa. Aku gak mau lihat rumah tangga ini hancur, tapi aku juga gak bisa hidup begini terus. Kalau kamu masih ingin semuanya baik-baik aja, kamu juga harus berubah, harus belajar mendengar, bukan cuma memerintah.
Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari belajar untuk memahami dan menghargai pasangan sendiri.